Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan puisi rakyat. Kaidah kebahasaannya atau unsur-unsur kebahasaannya lumayan banyak. Pertama adalah kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud untuk memberi perintah atau suruhan. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Berikutnya, kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan. Kata-kata yang biasa digunakan sebaiknya, seyogyanya, dan lain-lain. Contoh, sebaiknya kamu pikirkan dahulu sebelum bertindak. Kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ayo, mari, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, mari kita jaga laut agar bebas dari sampah. Kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, sedih. Contohnya, alangkah, betapa. Contoh kalimatnya, alangkah indahnya alam Indonesia. Kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Contohnya, jangan, hindari. Contoh kalimatnya, jangan berprasangka buruk dengan teman. Berikutnya, kata penghubung tujuan merupakan konjungsi yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu tindakan. Ditandai dengan kata supaya, untuk, agar, guna. Contoh, jauhi narkoba agar tidak menyesal di kemudian hari. Kata penghubung sebab atau kausal merupakan konjungsi yang menjelaskan suatu peristiwa terjadi atas sebab tertentu. Ditandai dengan kata sebab, sebab itu, karena, oleh karena itu. Contoh, tua menderita karena muda berfoya-foya. Kata penghubung akibat merupakan konjungsi yang menggambarkan peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Ditandai dengan kata sehingga, akibat, akibatnya. Contoh, mereka menderita akibat kesombongannya sendiri. Kata penghubung syarat merupakan konjungsi yang menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat dijalankan. Ditandai dengan kata jika, apabila, jikalau, asalkan, kalau. Contoh, rajinlah beribadah kalau ingin hidup tenang. Selanjutnya adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh, ibu memasak, adik meminum susu,
Ayah membaca koran. Ketiga kalimat tersebut hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Ibu memasak, ibu sebagai subjek dan memasak sebagai predikat. Adik meminum susu, adik sebagai subjek, meminum sebagai predikat, dan susu sebagai objek. Ayah membaca koran. Ayah sebagai subjek, membaca sebagai predikat, dan koran sebagai objek. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat karena gabungan dua kalimat dasar atau lebih. Contoh, Adi dan Dina belajar di perpustakaan. Kalimat tersebut berasal dari kalimat tunggal, Adi belajar di perpustakaan. Adi sebagai subjek dan predikatnya adalah belajar. Lalu kalimat kedua, Dina belajar di perpustakaan. Dina sebagai subjek dan belajar sebagai predikat. Kemudian digabungkan sehingga menjadilah kalimat majemuk dengan ditambahkan konjungsi dan. Karena predikat dan keterangannya sama, hanya subjeknya yang berbeda. Sehingga menjadi kalimat majemuk, Adi dan Dina belajar di perpustakaan. Bukan Adi belajar di perpustakaan dan Dina belajar di perpustakaan. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan syarat ditandai dengan kata jika, asalkan, apabila, kalau. Contoh, jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan perbandingan ditandai dengan kata ibarat, seperti, bagai, laksana, bak. Contoh, senyum dari bibirnya bagai menyaksikan keindahan senja. Kalimat majemuk hubungan akibat ditandai dengan kata sehingga, akibat, maka. Contoh, dia belajar begitu keras sehingga berhasil meraih impiannya. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan cara ditandai dengan kata dengan. Contoh, dia dapat bertahan hidup dengan menjadi penjual koran. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan tujuan ditandai dengan kata agar, supaya, untuk. Contoh kalimatnya, rajinlah belajar agar cita-cita dapat tercapai. Berikutnya, kalimat majemuk hubungan konsensif ditandai dengan kata walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun. Contoh, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai impian. Kalimat majemuk hubungan penyebaban ditandai dengan kata sebab, karena, oleh karena. Contoh, hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat.